Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pada video kali ini masih pada topik 3 dosa pendidikan, yaitu perundungan. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari modul 1 dan modul 2. Pada video kali ini, kita akan ke modul yang terakhir, yaitu modul ketiga. Pada topik ini, yaitu mencegah perundungan di satuan pendidikan. Terdapat 2 materi. Materi yang pertama, tanggap cegah perundungan. Materi yang kedua, semua berperan dalam mencegah perundungan. Kita ke materi yang pertama dulu, tanggap cegah perundungan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 2 soal. Soal pertama, pencegahan perundungan dapat dilakukan dalam 3 kerangka layanan yang berdasar pada prinsip penanggulangan di satuan pendidikan. Antara lain yaitu layanan dasar. Klik jawab dan lanjut. Soal kedua, seberapa tepatkah penanganan guru yang langsung menasihati korban dan pelaku pada saat perundungan terjadi? Jawabannya kurang tepat. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, bagaimana cara satuan pendidikan Anda melakukan pencegahan perundungan? Jawabannya adalah cara satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan yaitu melakukan sosialisasi kepada warga sekolah dengan memberikan wawasan anti perundungan, melakukan kampanye anti perundungan dengan membuat gambar maupun poster terkait hal tersebut, kemudian menanamkan rasa toleransi dan empati kepada warga sekolah dengan mengadakan kegiatan maupun program budaya positif yang ada di sekolah, dan yang terakhir memasang papan informasi perundungan dan layanan pengaduan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian klik simpan. Setelah itu kita ke materi yang kedua, semua berperan dalam mencegah perundungan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 3 soal. Soal pertama, pencegahan perundungan di satuan pendidikan perlu diupayakan oleh? Jawabannya semua benar. Klik jawab dan lanjut. Soal kedua, menciptakan iklim sekolah yang positif dapat dilakukan dengan? Jawabannya semua benar. Klik jawab dan lanjut. Soal ketiga, di sekolah, murid menjadikan guru sebagai teladan. Hal yang perlu dihindari saat berinteraksi dengan murid adalah yaitu menasihati murid secara berlebihan. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, menurut Anda, mengapa pelibatan seluruh warga sekolah menjadi hal yang penting dalam mencegah perundungan? Jawabannya adalah karena seluruh warga sekolah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman dari tindak perundungan. Untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang sehat dan merdeka dari perundungan, diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah dan pihak terkait. Dengan menyadari dan menjalankan perannya masing-masing secara maksimal, warga sekolah diharapkan dapat mencegah dan menangani perundungan di sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang aman di satuan pendidikan. Selanjutnya, klik simpan. Setelah mengerjakan materi, langsung kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 5 soal. Berikut adalah contoh pencegahan perundungan di sekolah berdasarkan kerangka layanan dasar, yaitu untuk layanan dasar
Yang dilakukan adalah tanggap menangani kasus perundungan dengan menggunakan prosedur penanganan yang telah ada. Jawabannya yang A. Selanjutnya, soal kedua, salah satu langkah yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah adalah memberikan pengetahuan mengenai perundungan kepada murid. Jawabannya yang C. Selanjutnya, soal ketiga, jika peserta didik mengalami perundungan, sebaiknya ia melakukan mekanisme pelaporan kepada, jawabannya yaitu guru BK atau wali kelas. Selanjutnya, soal keempat, berikut ini yang bukan termasuk metode antara fasilitator dengan murid agen perubahan pada program Roots adalah yang bukan, yaitu pemaparan dengan ceramah. Jawabannya yang C. Selanjutnya, soal kelima, salah satu kegiatan menumbuhkan empati yang dapat dilakukan pada jenjang PAUD adalah yaitu menceritakan perasaan. Jawabannya yang D. Kita cek ulang jawaban, kemudian klik kumpulkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.